Assalamualaikum sahabat muslim. Kali ini saya mau share pengalaman rihlah saya ke Arab Saudi yang katanya pusat negara Islam. Apakah benar se-Islam itu? Ada 5 poin yang menurut saya menyimpang dan dapat membuat trust issue kepada orang Arab itu sendiri. Oke, langsung saja. Yang pertama, penipuan tarif laundry. Ini terjadi ketika saya dan rombongan umroh menginap di salah satu hotel di Makkah. Salah satu jamaah dari rombongan kami ada yang menggunakan jasa laundry keliling ini. Awalnya, si tukang laundry berkeliling dari kamar ke kamar, menawarkan jasa mereka. Akhirnya, satu jamaah dari rombongan saya mau menggunakan jasa laundry tersebut. Ketika jamaah ini tanya kisaran harga dan deal mau melaundry, jamaah ini bermaksud untuk membayar di awal. Tapi jasa laundry ini menolak dan menjawab nanti saja jika sudah selesai. Dengan bahasa Arab dan bahasa isyarat tentunya. Beberapa hari kemudian, sesuai kesepakatan, si jasa laundrynya kembali dengan membawa baju bersih. Tidak disangka, si jemaah ini kaget mengetahui tarif laundrynya tidak sesuai kesepakatan di awal. Cuciannya kurang dari 3 kilo, yang dibanderol seharga 100 rial atau hampir setengah juta. Pantas saja mereka tidak mau dibayar di awal karena mereka menggunakan permainan harga ini. Akhirnya terjadilah cekcok hingga si jemaah mau mengadukan ke ustadz pemandu jemaah. Saat itu saya berada di tempat kejadian dan menyarankan untuk memberi si jasa laundry uang sesuai kesepakatan awal dan diberi uang lebih sebagai tips. Kemudian saya menyarankan juga untuk menutup langsung pintunya setelah uang itu diberikan. Dan benar, si jemaah memberinya uang 30 rial sesuai kesepakatan plus 5 rial untuk uang tip. Sungguh permainan harga yang licik. Akhirnya ia pergi begitu saja. FYI, oknum ini dari negara Arab ya guys. Jadi bayangkan saja, mereka berdebatnya pada saling nggak tahu maksud satu sama lain. Yang satu teriak-teriak pakai bahasa Arab, yang satunya lagi teriak-teriak pakai bahasa Indonesia Jawa. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah karakter orang Mekah yang kasar. Hal ini saya utarakan sebab saya telah menjumpai dua karakteristik yang berbeda di Arab ini, yaitu karakter orang Madinah atau Yashrib dan karakter orang-orang Mekah. Hal ini terlihat saat melakukan jual beli atau perdagangan. Ada istilah uang dapat membuka sifat aslimu. Itu memang benar adanya. Saat saya ingin membeli oleh-oleh di Makkah, penjual Arab akan menawarkan dengan menyebut nama tokoh-tokoh kita, seperti Soekarno, Jokowi, bahkan Syahrini. Nah, yang menjadi poin adalah ketika kita menawar harga, dan apabila kita tidak jadi beli karena tidak cocok antara harga dan kualitas barang, mereka sontak akan marah dan bahkan tidak segan untuk mengejek, menjelek-jelekan kita. Bahkan pernah ada yang bilang, "Anta kurang makan," sambil menunjuk-nunjuk pada rombongan. Sedangkan di Yasrib, Madinah Munawwaroh sangat jauh sekali adabnya. Mereka menawarkan dengan sopan, tidak memaksa, bahkan kita boleh mencoba. Saat kita tidak jadi beli, mereka akan merespon dengan santai. Ini sangat kerasa sekali karena saya adalah orang asing. Dan perlakuan mereka mendefinisikan siapa mereka. Mungkin karakter budaya ini juga lah yang menyebabkan Nabi hijrah ke Madinah, di mana budaya orang Madinah jauh lebih lunak daripada orang-orang Mekah yang cenderung kasar dan keras. Ketiga, pencurian. Saya menyaksikan sendiri bagaimana askar atau polisi Mekah mengejar, menyeret seorang perempuan yang sudah lumayan berumur, yang ia menggunakan niqab total. Wajahnya dibalut dengan niqab sehingga hanya terlihat matanya saja. Menurut mutawif saya, atau pemandu perjalanan, memang banyak pencurian yang terjadi di sekitar Mekah. Jadi tetap berhati-hati ya. Keempat, penipuan di Raudhah. Teman-teman, Raudhah merupakan tempat paling mustajab di mana setiap apa yang kita minta akan dikabulkan. Biiznillah tentunya. Dengan konsep seperti itu, tidak heran banyak sekali orang yang ingin masuk ke dalamnya. Namun, dengan aturan baru, setiap orang yang akan masuk harus mendaftar dulu melalui aplikasi Nusuk, atau jika jamaah rombongan, bisa dengan surat dari biro yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, atau yang sering disebut dengan tasreh. Baik, sebelum masuk ke Raudhah yang antrinya mengular sangat panjang, tidak terputus setiap waktu, askar perempuan akan melakukan checking ke aplikasi Nusuk kita, di mana ada barcode aktif sebagai syarat masuk. Penipuan di Raudhah ini terjadi pada jamaah kami. Saat mengantri, tiba-tiba ada 3 perempuan, nampaknya dari Arab, yang menyamar menjadi askar, dan meminta foto scan di aplikasi Nusuk salah satu jamaah di depan saya. Karena jamaah itu mengira dia adalah petugas, jadi dia menyerahkan HP-nya, dan si penyamar itu memfoto barcode si jamaah. Dari sini saya sudah curiga, kenapa dia sebagai petugas juga ikut mengantri di samping barisan kami. Sesampainya di gerbang checking, jamaah kami berhasil masuk dengan aman, sedangkan penipu tadi tidak diizinkan masuk karena barcode-nya salah, dan jelas terlihat bahwa itu hanya foto. Ternyata sebegitunya ya mereka ingin masuk ke Raudhah sampai menipu dan menghalalkan segala cara. Kelima, atau yang terakhir, yang paling membagongkan adalah calo Hajar Aswad. Ini kisah dari teman satu rombongan saya. Jadi kejadiannya setelah sholat subuh, di mana biro kami mengadakan agenda untuk mencium Hajar Aswad. Namun si mas ini atau korban pelaku calo terpisah dari rombongannya. Akhirnya ia menepi dari Ka'bah menuju tempat yang lebih sepi. Tidak lama ada 2 orang bapak-bapak mendekati dia dan bertanya, "Udah cium Hajar Aswad?" Dia menjawab, "Belum." Terus ditawarin lagi,
mau dibantu cium Hajar Aswad, ini saya sama teman saya sudah cium. Ini kalau Mas sendiri susah, biar kami aja yang bantu. Awalnya dia menolak, tapi tetap ditanya lagi dan diyakinkan agar mau. Mereka bilang atas nama sama-sama orang Indonesia kan, ayo kita bantu. Mereka bilangnya dibantu. Mas itu mengartikan kalau dibantu artinya adalah tanpa pamrih alias gratis. Akhirnya maulah Mas itu diajak mencium Hajar Aswad. Sewaktu proses dibantu, maju selangkah pelan-pelan ke arah batu. Ini posisi si korban berada di tengah dua bapak yang sudah membuat formasi di depan dan di belakang. Bapak itu bilang, Mas, nanti kalau sudah dibantu dan bisa cium, tolong sedekahnya buat kami berdua ya. Korban diam saja karena sudah setengah jalan dan akhirnya dia mengangguk begitu saja. Lalu bapak tadi bilang hal yang sama lagi, hingga si korban dibawa ke pinggir Ka'bah dan diajak ngobrol serta diminta untuk sedekah. Awalnya mereka mematok harga 100 rial per orang atau 500.000 rupiah per orang. Tapi karena si korban tidak ada uang, maka dia memberikan 100 rial untuk 2 orang. Tetap saja akadnya tidak sah ya teman-teman, karena ada pihak yang merasa tercurangi dan tertipu. Begitulah jamaah Hajar Aswad teman-teman. Dan yang paling parah, oknum itu adalah dari negara Indonesia tercinta ini. Astagfirullahaladzim. Itulah teman-teman ya, semoga bisa diambil pelajarannya. Itu aja cerita dari aku. Tunggu cerita di rihlah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.